Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Salam aksi, salam kolaborasi, salam pendidikan. Yang terhormat Korwil Cambidik Kecamatan Pageruyung, Ibu Ambarwati SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Pageruyung, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru kelas dan Bapak Ibu Guru Mapel di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat, sekedar informasi bahwa acara pada siang hari ini diselenggarakan atas inisiasi gagasan oleh pengurus komunitas belajar Pageruyung Beraksi di bawah binaan Ibu Korwil Cambidik kita, Ibu Ambarwati SPD, yang didukung oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Pageruyung. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Engga Rahmadita selaku moderator untuk acara hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga motivasi dan pengarahan dari Ibu Korwil Kecamatan Pageruyung, yang keempat acara inti, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah cukup siang, marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin semua dimohon untuk duduk dalam keadaan siap. Terima kasih, hadirin kembali duduk istirahat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke acara inti, marilah kita simak sepatah dua patah kata dari Ibu Korwil Cam kita, Ibu Ambarwati. Kepada Ibu Ambarwati SPD, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Enggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia yang pada saat ini hadir mengikuti kegiatan webinar ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat, dan tidak lupa yang saya hormati tim komunitas belajar Pageruyung Beraksi yang luar biasa hebatnya. Marilah kita bersama-sama
memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar series episode kedua yang dilaksanakan oleh tim komunitas Pageruyung Beraksi. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan suatu kegiatan untuk mempercepat upaya pencapaian karakter pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk terciptanya pelajar Pancasila, peran guru sangatlah penting. Guru harus memihak kepada kepentingan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, melalui webinar kali ini, teman-teman dari tim komunitas belajar Pageruyung Beraksi akan berbagi praktek baik tentang P5. Monggo kepada Bapak Ibu guru hebat untuk bisa saling sharing dan berdiskusi. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini dan jangan lupa untuk selalu mengikuti webinar-webinar series selanjutnya yang diadakan oleh komunitas belajar Pageruyung Beraksi. Monggo, mungkin di antara teman-teman Bapak Ibu saat ini ada yang belum bergabung karena mungkin belum tahu. Oleh karena itu, pesan kami dari tim Pageruyung Beraksi, monggo untuk diajak sehingga pada webinar series episode selanjutnya bisa berkesempatan mengikutinya. Bisa diajak, nggih, monggo dijawil, nggih, untuk bisa mengikuti sehingga komunitas belajar Pageruyung Beraksi semakin ramai. Dari kami cukup. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, ada pantun. Buah rambutan, buah delima. Rasanya manis, semanis gula. Mari kita sukseskan P5. Kita akan dapatkan pelajar berprofil Pancasila. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ambarwati SPD. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya adalah acara inti. Sebelum kita menuju ke acara inti, Bapak Ibu, sekedar mengingatkan bahwa nanti presensi akan muncul di chatbox. Jadi Bapak Ibu harus menyimak baik-baik dan jangan meninggalkan webinar ini sebelum acara selesai, nggih, supaya tidak tertinggal presensi ya, karena presensinya menentukan sertifikasi, sertifikat, maaf.
Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita simak penuturan dari narasumber kita. Untuk diketahui Bapak Ibu bahwa kegiatan webinar P5 ini akan diisi oleh narasumber kita sendiri, narasumber lokal saja, bukan dari internasional, karena di Pageruyung ini kita mempunyai banyak sekali Bapak Ibu guru hebat. Eh, Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Anissa Puji Astuti, mohon maaf, dari SDN 2 Surokonto Kulon. Ibu Anissa Puji Astuti ini juga salah satu guru penggerak. Yang kedua yaitu Bapak Bayu Pamungkas SPD yang merupakan Bapak guru hebat dari SDN 3 Surokonto Kulon, tetanggaan ya SD-nya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita menuju materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa Puji Astuti. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada webinar series praktek baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Pujiastuti, saya mengajar di SD 2 Surokonto Kulon. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu di dunia maya, ya, sehingga kita dapat bertatap maya dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia ini, ya, tidak hanya di Pageruyung, mungkin ada yang dari luar Kecamatan Pageruyung, Bapak Ibu? Ada ya, nanti bisa raise hand Bapak Ibu yang dari luar Kecamatan Pageruyung. Ya, baik, tentu tidak hanya yang dari Pageruyung yang bisa mengikuti webinar kita pada kesempatan siang hari ini, ya. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat, ya, yang nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan sharing tentang praktik baik tentang P5, ya. Tentunya Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, ya. Saya yakin Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah melaksanakan P5 di sekolah masing-masing. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebagai refleksi awal, ya, saya ingin tahu seberapa paham pengetahuan Bapak Ibu tentang program P5 yang dijalankan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Saya ada sedikit kuis, ya, yang nanti Bapak Ibu bisa minta tolong untuk mengikuti, bisa join karena link joinnya, link quiznya sudah dikirim melalui chatbox. Bapak Ibu bisa login terlebih dahulu. Saya ingin Bapak Ibu guru yang ada di ruang Zoom ini berpartisipasi aktif, ya. Sementara 3 yang baru masuk, Bapak Ibu masih saya tunggu. Ya, Bapak Ibu saya mohon dengan sangat untuk bisa mengikuti link biar kita bisa tahu seberapa, nanti kita refleksi bersama-sama seberapa paham Bapak Ibu dan saya tentang P5 yang sudah kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Karena di sini udah ada 140 peserta yang masuk dalam Zoom. Tujuh 17 peserta masuk, masih belum ada sepertiganya, belum ada ya Bapak Ibu, seperempat juga belum ada. Dua 21 peserta. Ini pun bukan dengan
Sudah ada 22 peserta. Kita start aja ya, Bapak Ibu. Sambil jalan kita start aja biar nanti tidak mengurangi waktu dalam pemaparan materi. Ya, untuk pertanyaan pertama, ya, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah P5? Berapa sering Bapak Ibu mendengar istilah tersebut? Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Mungkinkah implementasi P5 perlu dilakukan dibentuk tim khusus di sekolah Bapak Ibu? Benar, Bapak Ibu benar. Menurut Bapak Ibu benar, ragu-ragu atau salah? Adanya tim khusus di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, oke, seberapa besar peran Bapak Ibu dalam waktu tersebut? Jadi, seberapa besar peran Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dalam pembentukan tim khusus implementasi P5? Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia berpartisipasi mengikuti kuis yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dapat diambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa pada siang hari ini yang ikut webinar, sebagian besar dari Bapak Ibu guru yang ikut webinar sudah eh, mengerti istilah P5, sudah sering didengar ya Bapak Ibu, mungkin bahkan sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Terus kemudian tim khusus, untuk tim khusus atau tim fasilitator yang di sekolah, semuanya sudah ada di sekolah masing-masing, namun ada sebagian yang dari Bapak Ibu yang belum bisa terlibat secara intensif mungkin ya dalam tim tersebut. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak jadi masalah. Mungkin ini sebagai bahan evaluasi kita untuk bagaimana kita bisa melaksanakan P5 ke depannya menjadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, mohon izin. Eh, apakah layar screen saya sudah tampak di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Ya, Sudah. coba saya perbesar. Sudah. Ya, Bapak Ibu, untuk materi pada siang hari ini merupakan materi yang dibuat oleh tim Paguyung Beraksi, ya. Bapak Ibu, saya akan coba paparkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf Bapak Ibu untuk di layar saya tidak berjalan, maka coba saya akan ganti dengan PDF aja gitu. Coba sebentar. Ini lagi ganti nama Pak. Iki ora
Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi ada kesalahan teknis di PowerPoint saya tidak berjalan, maka saya ganti dengan file PDF aja tanpa mengurangi esensi materi pada siang hari ini. Bapak Ibu tadi terus kemudian nanti link materi dan link materinya dapat Bapak Ibu unduh di file yang atau di link yang nanti akan dibagikan lewat chatbox. Ya, kemudian Bapak Ibu coba dari mana ya P5 itu berasal dalam artian kenapa kita harus menjalankan P5 di satuan pendidikan kita masing-masing ya Ibu. Bapak Ibu di sini adanya visi pendidikan Indonesia yaitu dengan yang berisi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bapak Ibu tahu ini adalah 6 dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian adanya pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Jadi di sini dapat dilihat pada paragraf terakhir ya, pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia termasuk dalam pembelajaran dan asesmen. Oleh sebab itu, ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini mau tidak mau kita harus jalankan di sekolah atau satuan pendidikan kita masing-masing. Apa saja Bapak Ibu yang ada dalam pembelajaran paradigma baru? Yang pertama adanya KOSP ya, kemudian adanya CPATP, adanya modul ajar, adanya pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, kemudian yang paling terakhir adalah P5. Ya, jadi dari keenam ini harus kita jalankan. Ya, sekarang yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu gambaran dari pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah paham kalau pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan pelajaran kokurikuler yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Ini Bapak Ibu ringkasannya seperti ini. Jadi kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ya profil pelajar Pancasila itu ada 6 bermula dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan sampai berkebinekaan global. Kemudian P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ini juga menyangkut tentang permasalahan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian di sini satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan dunia kerja. Jadi mau tidak mau satuan pendidikan harus melibatkan masyarakat di sekitar sekolah dan dunia kerja yang di sekitar sekolah untuk menyelenggarakan P5. Kemudian tujuan, muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan proyek ya dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi Bapak Ibu tujuan dari profil pelajar Pancasila ini harus terpisah atau tidak sama dengan intrakurikuler. Kemudian ini Bapak Ibu, ada prinsip dan kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu holistik. Jadi harus menyeluruh antara siswa, kemudian sumber belajar, kemudian lingkungan dan fasilitator atau pendidik yang ada di sekolah itu harus berkesinambungan, harus menyeluruh dan utuh. Kemudian yang kedua adalah kontekstual, yaitu pembelajaran yang dilakukan pada saat
project itu harus berdasarkan pada pengalaman nyata. Ya, kemudian yang ketiga adalah berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik menjadi subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah eksploratif, di mana proses inquiry atau menemukan sesuatu yang sumber belajar itu dapat dikembangkan oleh diri siswa. Kemudian dari sini Bapak Ibu, saya lanjutkan ke struktur kurikulum P5, yaitu menurut keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu pada nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, yaitu bahwa struktur kurikulum itu dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk pembelajaran intrakurikuler, ya. Yang kedua yaitu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, di mana untuk kegiatan intrakurikuler itu mengacu pada CPATP, Bapak Ibu. Kemudian untuk P5-nya itu ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu 6 dimensi tadi yang mengacu pada standar kompetensi dan lulusan. Kemudian untuk beban belajar, ya, untuk dalam 1 tahun itu beban belajar untuk P5 itu dialokasikan sekitar 20%. Jadi 80% untuk pembelajaran intrakurikuler dan 20% itu untuk P5. Dapat dilihat Bapak Ibu untuk alokasi waktu pelajarannya. Nah, di sini diasumsikan bahwa 1 tahun itu ada 36 minggu, ya, dan 1 jam pelajaran itu 35 menit. Didapat untuk P5-nya di sini ada 252 jam pelajaran selama 1 tahun. Kemudian Bapak Ibu, saya ulangi lagi, mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang desain proyeknya, tapi bagi yang lupa, bagaimana cara melaksanakan proyek, ya. Bagaimana cara melaksanakan proyek di sekolah, ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa merancang alokasi waktu dan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu bisa membentuk tim proyek, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian ada Bapak Ibu selanjutnya bisa melakukan pemilihan tema secara umum, kemudian penentuan topik spesifik, dan yang terakhir adalah yang paling penting ini Bapak Ibu merancang modul proyek. Kita mulai dari yang pertama, yang merancang alokasi waktu, ya Bapak Ibu. Ini ada keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 162 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak secara umum. Ya, dijelaskan bahwa ketentuan untuk total waktu proyek itu sekitar 20 sampai 30%. Ya, tetapi untuk SD, ya, kita untuk kelas 1 dan kelas 5 sampai dengan kelas 5 itu sebanyak 252 jam pelajaran, sedangkan untuk kelas 6 yaitu sebanyak 224 jam pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang masih bingung dalam melaksanakan kapan P5 ini akan diajarkan misalnya? Ya, ini adalah contoh pilihan waktu pelaksanaan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih 1 hari di 1 minggu. Misalnya blok 1 hari ini di hari Jumat, ya. Ini gambarannya di hari Jumat, dalam 1 hari Bapak Ibu melaksanakan proyek. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa lakukan setiap hari di jam-jam terakhir, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan di akhir bulan, di akhir semester, ya, di akhir semester itu artinya sebelum adanya SAS, ya, Bapak Ibu bisa melakukan
proyek terlebih dahulu dengan asumsi ya waktu yang ditentukan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Kemudian selanjutnya adalah membentuk tim fasilitas proyek. Bapak Ibu, siapa saja yang ada di tim fasilitas proyek? Yaitu sebagai penanggung jawab Bapak Ibu itu ada kepala sekolah, kemudian koordinatornya itu ada kelas, kemudian fasilitatornya itu ada guru lintas kelas atau lintas disiplin ilmu. Bapak Ibu untuk job deskripsi dari masing-masing tim fasilitator ini nanti bisa dipelajari lagi di buku panduan P5 yaitu halaman 23 sampai dengan halaman 24. Kemudian di sini Bapak Ibu, setelah kita menentukan alokasi waktu, kita mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan P5. Jadi Bapak Ibu ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Mungkin untuk tahap awal ini adalah untuk sekolah-sekolah yang belum pernah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tetapi untuk yang sudah pernah mengimplementasikan, Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap berkembang atau bahkan tahap lanjutan. Kemudian ini, bagaimana Bapak Ibu memilih tema ya, tema secara umum. Berdasarkan apa sih tema yang nanti kita akan pilih ya? Yang pertama, yaitu berdasarkan kesiapan satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan proyek. Yang kedua, berdasarkan kalender belajar nasional. Ya, kita bisa lihat ada event apa sih di kalender belajar kita. Kita bisa sesuaikan event-event yang ada di kalender belajar dengan tema yang akan kita ambil. Kemudian isu atau topik yang sedang hangat terjadi dan atau menjadi fokus pembahasan dalam satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian tema yang belum pernah dilaksanakan, bisa nih Bapak Ibu pilih ya untuk melakukan tema selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada tema-tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di buku panduan dijelaskan ada 7 tema Bapak Ibu. Dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa, dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta yang terakhir adalah kewirausahaan. Tapi sebagai pengajar di sekolah dasar, untuk kita ya Bapak Ibu, jadi untuk SD dan MI, tema apa yang bisa kita pilih? Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. 2, kearifan lokal, 3, Bhinneka Tunggal Ika, 4, rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang kelima adalah kewirausahaan Bapak Ibu. Jadi tidak semua dari tema yang ada di panduan itu bisa kita terapkan di pendidikan sekolah dasar. Seperti ini Bapak Ibu, penentuan tema dan topik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, untuk menentukan tema dan topik yang lebih spesifik itu harus disesuaikan dengan tahapan satuan pendidikan sesuai dengan tahapan sekolah kita masing-masing. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tahap awal itu mungkin bagi sekolah-sekolah yang baru awal melaksanakan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Seperti ini. Untuk tahap awalnya ya itu pilihan tema itu untuk sekolah dasar menentukan tema sebanyak 2 ya. Tuh, kemudian untuk kalau ini untuk penentuan tema itu untuk sekolah dasar semua sama dari tahap awal, berkembang dan lanjutan itu sekolah dasar bisa melaksanakan 2 tema sekaligus dalam 1 tahun. Kemudian pemberian opsi tema ini juga disesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penentuan topik. Bapak Ibu lihat ya, penentuan topik, sekolah menentukan tema dan topik proyek. Ini yang baru awal dari tahap awal. Kemudian sekolah mempersiapkan beberapa tema itu untuk yang tahap tadi berkembang. Kemudian yang tahap lanjutan itu sekolah atau peserta didik mendiskusikan tema dan topik. Jadi yang untuk tahap lanjutan bukan hanya
tim fasilitator, tapi melibatkan peserta didik untuk mendiskusikan tema dan topik yang akan diambil atas bimbingan dari fasilitator atau pendidik atau Bapak Ibu. Kemudian mungkin ini slide terakhir Bapak Ibu, karena saya diberikan kesempatan 30 menit untuk mengisi materi ini. Ya, ini contoh pengembangan tema dan topik di setiap fase. Saya kasih contoh satu. Ini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, pada fase A yang dilaksanakan pada kelas 1 dan kelas 2, yaitu anak-anak bisa membuat sistem pembuangan dan pemilihan sampah secara sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Misalnya melaksanakan piket atau waktu rutin khusus untuk kebersihan. Fokusnya apa pada tema ini? Fokusnya adalah pengembangan akhlak terhadap alam. Bagaimana anak-anak bisa menjaga akhlaknya untuk melestarikan alam, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian melalui pengembangan tanggung jawab bersama terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. Itu adalah fokus untuk tema gaya hidup berkelanjutan di fase A. Kemudian di fase B, Bapak Ibu, anak-anak bisa diajak untuk membuat infografik, ya, hasil survei atau kebiasaan membuang sampah atau memilih sampah di rumah maupun di satuan pendidikan beserta dampaknya. Ya, jadi membuat infografik. Kemudian yang ke-C yaitu kampanye sederhana. Jadi untuk kelas 5 dan kelas 6, kampanye sederhana dapat dilakukan untuk memecahkan isu lingkungan. Misalnya cara pencegahan kebakaran hutan, cara pencegahan terjadinya banjir, ya Bapak Ibu, itu bisa dilakukan untuk fase C di kelas 5 dan kelas 6. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Anissa Pujiastuti atas materinya. Baiklah, Bapak Ibu, apakah materinya sudah cukup sampai sekarang, sampai saat ini? Ataukah perlu ditambah lagi? Tenang, Bapak Bayu ya, jangan melirik-melirik gitu ya. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pemateri 2, saya ingatkan sekali lagi bahwa absensi atau presensi akan muncul di chatbox ketika kita sedang menjalani webinar ya, akan segera tutup ketika webinar selesai. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk tidak meninggalkan tempat duduk Bapak Ibu, oke? Oke, untuk acara selanjutnya, pemateri kedua kita akan disampaikan oleh Bapak Bayu Pamungkas dari SDN 3 Surakonto Kulon, ya. Kepada Pak Bayu Pamungkas, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat ya? Ya, sudah jam 1. Meskipun sudah siang, saya yakin Bapak Ibu semuanya masih semangat seperti tadi saat mengajar anak-anak ya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan materi yang sangat istimewa dari rekan saya, Ibu Anissa Pujiastuti. Perkenalkan, nama saya Bayu Pamungkas dari SD Negeri 3 Surakonto Kulon, bertetangga dengan SD dari Ibu Anissa Pujiastuti ya. Saya di sini akan menyampaikan materi tambahan, sambungan lanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Anissa Pujiastuti agar semakin memperkaya pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum saya lanjutkan ke materi, saya mau meminta tolong dulu kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti follow akun ataupun media sosial Pak Guru Yang Beraksi. Bapak Ibu bisa dilihat di ini sebelah atas tangan saya ini, bisa dilihat ada Facebook, TikTok, ada Instagram, juga ada YouTube dari akun Pak Guru Yang Beraksi ya. Bisa diikuti, minta tolong agar
minta tolong dukungannya agar kami semakin maju, Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian sebelum saya masuk ke materi juga saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia semuanya. Semoga bangsa Indonesia semakin maju dengan adanya ibu guru hebat seperti Bapak Ibu semuanya. Amin. Oke. Mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saya langsung saja masuk ke materi. Izinkan saya untuk membagikan apa yang sudah kami susun, nggih. Nah, izin saya untuk share screen. Oke. Begini Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat dengan jelas di layar Bapak Ibu semuanya? Ya. Oke. Kalau begitu akan saya lanjutkan untuk materi ya. Materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh tim Pak Guryong beraksi. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila apakah perlu untuk dilaksanakan di sekolah? Jawabannya pasti. Pasti perlu proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan ya. Ini saya beri garis bawah. Mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Mengalami pengetahuan yang dimaksud di sini adalah 6 unsur dari dapat Burung, jam loro absen kok. cek. Halo, bisa didengar Bapak Ibu? Oke. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, mandiri, kritis, dan kreatif. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 6 ya. Pasti Bapak Ibu ini sudah mengetahui ke-6 unsur tersebut. Tapi apakah Bapak Ibu sudah menghafal semuanya ini? Bapak Ibu wajib ya, wajib untuk menghafal dan memahami dari 6 unsur ini. Agar lebih mudah menghafal, saya memiliki cara untuk mudah menghafalkan ke-6 unsur ini, yaitu dengan menggunakan akronim atau singkatan ya. Oke, ini dia singkatannya. Dapat Bapak Ibu saksikan di layar. Singkatannya makan roti manis ya. Ma itu dapat dijabarkan menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kan-nya dapat dijabarkan menjadi berkebinekaan global. Ro-nya adalah gotong royong. T-nya adalah kreatif. Ma-nya adalah mandiri. Nis-nya adalah bernalar kritis ya. Jadi jika disingkat akronimnya akan menjadi makan roti manis ya, begitu. Jadi mudah diingat ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Itu saya lanjutkan materinya Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu pasti punya manfaat, bermacam-macam manfaat ya, untuk berbagai aspek. Dari satuan pendidikan sendiri, untuk gurunya juga bermanfaat, untuk siswa juga bermanfaat. Berikut merupakan manfaat untuk satuan pendidikan, untuk sekolah ya. Satu, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk berpartisipasi dan keterlibatan dalam masyarakat. Ya. Jadi biasanya kalau di kurikulum sebelumnya kita jarang sekali untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar ya. Namun dalam P5 ini kita bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan P5. Seperti apa contohnya? Nah, misalnya saya beri contoh. Dalam suatu masyarakat terdapat kelompok seni bisa sanggar seni tari ataupun seni-seni yang lainnya,
Jadi dengan memanfaatkan yang ada dalam masyarakat itu, kita bisa menyalurkannya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kearifan lokal, yaitu pengembangan kesenian gitu. Yang kedua adalah menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya ya. Jadi mirip dengan nomor 1, nah itu adalah lingkungan yang komunitas yang ada di sekitarnya. Nah, jadi pasti sekolah itu akan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi tidak bisa sekolah itu melaksanakan P5 tanpa kerjasama dengan pihak yang lainnya, Bapak itu. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya manfaat untuk pendidik, untuk guru, yaitu yang pertama memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasilanya. Oke, jadi peserta didik bisa bebas memperkuat karakternya sendiri, ya. Anak dilatih untuk bertanggung jawab, anak dilatih untuk bisa kreatif, mandiri, bergotong royong, dan unsur-unsur lainnya yang sudah seperti saya sampaikan tadi di awal, ke 6 unsur tadi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Pasti P5 ini tidak hanya asal dilaksanakan, tapi ada tujuannya yang jelas. Ya, nanti akan saya lebih jelaskan lagi. Terus yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain. Nah, misalnya di SD bisa berkolaborasi antara guru kelas dengan guru agama, dengan guru PJK. Kemudian untuk di SMP mungkin guru antar mata pelajaran bisa berkolaborasi untuk pelaksanaan P5 ini. Ya. Selanjutnya adalah manfaat untuk peserta didik, yaitu memperkuat karakter dan pengembangan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Ya. Jadi peserta didik dalam melaksanakan P5 ini tidak ada peserta didik yang hanya diam saja mendengarkan guru di kelas, tidak. Ya. Jadi semua peserta didik itu sangat terlibat aktif, mempunyai perannya masing-masing sehingga P5 dapat berjalan dengan baik. Kemudian berpartisipasi, merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan, ya, berkaitan dengan nomor 1 tadi. Nomor 3, mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek pada periode waktu tertentu, pasti ya. Nah, kemudian melatih kemampuan pemecahan masalah ya dalam pelaksanaan P5. Semua siswa pasti melaksanakan dan pasti akan ada masalah yang mereka hadapi. Jadi mereka akan berlatih untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi tersebut. 5 adalah memperlihatkan tanggung jawab, ya itu pasti tanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepada mereka sendiri. Dan yang terakhir, ke-6 adalah menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian telah diupayakan secara optimal. Itu, Bapak Ibu, setelah tadi mempelajari manfaat-manfaatnya, tadi rekan saya Ibu Anissa itu sudah membahas tentang tema yang ada di dalam P5 ya. Ada 5 tema yang ada di dalam P5 untuk sekolah dasar. Untuk SMP dan SMA itu ada 7 ya. Jadi yang untuk SD hanya ada 5 saja. Kemudian setelah menentukan tema, yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan adalah mengembangkan modul proyek. Seperti apa modul proyeknya? Saya singgung sedikit ya Bapak Ibu. Nah, isi dari modul proyek komponennya ya harus mempunyai komponen ini, informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Informasi umumnya terdiri dari identitas penulis modul, ya wajib itu identitasnya, sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam sepanjang kegiatan P5, target peserta didik wajib ini ya, ada apa targetnya, ataukah membuat sesuatu produk, ataukah berlatih sesuatu yang bisa melatih keterampilan mereka atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, keempat, relevansi tema dan topik proyek untuk satuan pendidikan ya, relevansinya terhadap
seperti visi misi ya, gitu agar lebih tepat, agar lebih mudahnya seperti visi misi. Nah, kemudian dari komponen inti pasti ada deskripsi singkat proyek, harus ada nih ya deskripsinya bagaimana proyek ini akan dilaksanakan nanti. Kemudian ada dimensi dan sub elemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan, ada juga tujuan, alur kegiatan secara umum harus ada agar siswa tidak bingung. Kemudian ada juga asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan refleksi ya, itu untuk mengukur ke tingkat ketercapaian peserta didik dalam melaksanakan ya. Kemudian dalam lampirannya juga harus ada lembar kerja peserta didik, ya, pasti ada nih, dan bahan bacaannya juga ada. Kemudian glosarium dan daftar pustaka. Nah, kemudian akan saya jelaskan contoh strategi pengembangan modul proyek ya. Nah, ini saya tampilkan agar lebih jelas tanya. Nah, ini ada 10 langkah. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Contoh strategi mengembangkan modul proyek. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi contoh ini. Saya yakin Bapak Ibu bisa untuk memahami ya. Saya berikan penjelasan sedikit. Yang nomor 1. Ya. Kepala sekolah menganalisis kesiapan sekolah, kondisi kebutuhan peserta pendidik serta satuan pendidikan. Ya. Jadi untuk pengembangan modul itu, setiap sekolah pasti berbeda karena memiliki kondisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan hal-hal yang pasti berbeda dengan sekolah lain. Jadi untuk modulnya, jarang sekali ada modul yang sama persis, pasti ada perbedaan walaupun itu sedikit ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah adanya analisis itu, pendidik dapat melakukan asesmen diagnostik. Ya, sudah pernah kita pelajari asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, itu terhadap kondisi yang ada pada siswa saat ini, ya, sebagai bahan acuan untuk mempersiapkan pembelajaran pada saat berikutnya. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh ini pada materi. Nanti materinya akan saya berikan linknya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses materi itu. Nah, tidak usah khawatir jika misalnya Bapak Ibu nanti lupa, Bapak Ibu bisa membuka kembali. Ini contoh ada 10 ya, tapi Bapak Ibu bisa menerapkan sendiri, tidak harus sama persis dengan contoh ini, tapi bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian ini ada contoh cuplikan modul proyeknya ya. Nah, contoh modul P5. Ini modul project P5 ya. Ini ada salah satu contoh dari SD Negeri Langgeng ya. Oke, ada modul dengan tema kewirausahaan ya untuk kelas 4 fase B ya. Nah, lahan sempit penghasil duit. Nah, dapat ditebak dari judulnya saja, topiknya itu lahan sempit penghasil duit, mungkin di wilayah kontur di SD Negeri Langgeng itu adalah lahan-lahan yang banyak, lahan-lahan yang sempit. Mungkin apakah terletak di wilayah perkotaan? Coba kita analisis ya. Kemudian ada juga ini dalam modul itu ada penyusunnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang tim penyusun. Oke. Ya, ini ada juga halaman mengesahkan. Nah, ada juga SK ya, keputusan kepala sekolah tentang modul ini wajib dicantumkan di setiap modul. Nah, kemudian ada tim, identitas tim ya yang ada di sekolah tersebut. Nah, ada tugasnya, urian tugas dari setiap personil ya. Kemudian ada lagi ini contoh modulnya ya. Nah, ini contoh modul untuk modul B kewirausahaan, lahan sempit penghasil duit ya. Oke, kita baca sekilas saja Bapak Ibu. Di SD Negeri Langgeng secara geografis berada di lereng Gunung Sumbing yang mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Oh, jadi dengan membuat modul proyeknya itu disesuaikan dengan apa yang ada
di daerah masing-masing. Ya, jadi sangat fleksibel sekali, merdeka sekali Bapak Ibu untuk menyusun modulnya ini. Anak bisa lebih leluasa untuk belajar, anak mengetahui apa yang ada di sekitarnya dengan baik, ya, tidak malah belajar tapi yang tidak mereka hadapi secara langsung. Ya, jadi mereka akan lebih paham dengan apa yang mereka hadapi. Ya. Nah, kemudian ada juga dimensinya, ini ditampilkan dimensi gotong royong, elemennya kolaborasi. Kemudian ada dimensi bernalar kritis dan elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, ya. Oke. Itu gambaran sedikit tentang modul. Kemudian ada ini alur proyeknya, bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan dilaksanakan. Dijelaskan ini, ya, ada pengenalan di mana siswa akan bereksplorasi dan mencari tahu tentang budidaya tanaman dan sayuran, ya, karena tadi SD Langgeng itu terletak di wilayah pegunungan. Mungkin untuk yang di wilayah pantai bisa dengan menggunakan budidaya ikan atau yang lainnya gitu. Kalau atau mungkin juga yang di wilayah tersebut ada seperti kelompok seni atau yang lainnya bisa digunakan untuk modul. Jadi sangat fleksibel sekali. Kemudian yang kedua kontekstualisme. Nah, ada aksi juga dan ada refleksi dan tindak lanjut. Kemudian ada juga tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Dengan tema tersebut, ya, dijelaskan secara jelas di sini. Oke, ya. Terus kemudian ini ada dimensi, elemen, subelemen dan target, ya. Ini bisa dilihat nanti Bapak Ibu di materi, ya. Nanti akan saya bagikan linknya. Bapak Ibu bisa membuka. Dimensinya dapatnya dari mana, nanti bisa Bapak Ibu istilahnya copy paste di sini bisa. Tapi dengan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya. Itu bisa Bapak Ibu terapkan, ya. Dan aksinya ini maksudnya akan 8, 9, 10 ini nanti dilaksanakan dalam minggu 8, minggu 9, dan minggu 10. Gitu, Bapak Ibu. Ini ada alur proyeknya, minggu 1 ada tanggalnya, minggu 2 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa membuka kembali, ya. Mohon maaf ini saya jelaskan secara singkat-singkat saja karena waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu. Oke, yang penting Bapak Ibu mengetahui gambaran umumnya dulu. Ya. Kemudian ini ada langkah-langkah proyek, ya. Tadi sudah saya jelaskan tahap pengenalan, ada eksplorasi. Nah, ada juga ini kunjungan ke daerah yang memanfaatkan lahan sempit. Nah, itu, ya, bisa sesuaikan dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Ada juga diskusi kritis masalah pemanfaatan lahan, itu ada, ya. Kemudian tahap kontekstualisasi. Nah, ada pengumpulan organisasi dan penyajian data. Itu bisa dilakukan. Ada juga tahapan talk show, cara memanfaatkan lahan. Nah, dan banyak lagi tahap yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nanti Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Saya nanti bagikan linknya, jangan khawatir. Oke. Kemudian ada pemilihan elemen dan subelemen. Tadi saya sudah jelaskan dalam materi, ya. Bapak Ibu nanti bisa membuka lebih rinci lagi tentang elemen, subelemen, dan dimensinya. Nah, kalau ini adalah contoh dengan dimensi berkebinekaan global, dapat dibaca, ya, Bapak Ibu, ya. Dimensi berkebinekaan global dengan elemennya mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Ini juga ada di akhir fase. Nanti ini ada hal yang harus dicapai siswa. Beda-beda setiap fase. Ini ada fase untuk PAUD, untuk fase di fase A, SD, ada juga di fase B, SD juga, ada di fase C, SD, nah, di SMP fase D, dan fase E untuk SMA. Jadi
ketercapaiannya itu nanti berbeda-beda tiap fase ya. Jadi Bapak Ibu silakan dicermati dengan baik pemilihan fasenya ini, pemilihan sub elemennya ini jangan sampai keliru dengan fase-fasenya yang di sekolah Bapak Ibu ajar di kelas yang mana, jangan sampai keliru ya. Terus kemudian ini ada contoh alur pemilihan dimensi elemen dan subelemen ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa paham ya dengan tema profil pelajar Pancasila dan dimensinya. Nanti Bapak Ibu bisa pahami lagi. Saya bacakan saja yang perlu diperhatikan. Ya. Bagian yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah pilih elemen dan subelemen proyek paling relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tema yang dipilih dari matris perkembangan dimensi yang sudah disediakan ya. Jadi silakan bebas mau memilih elemen dan subelemen yang mana. Silakan Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Mau memilih tema yang mana, silakan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Namun juga tidak hanya asal pilih, tapi juga dipertimbangkan dengan salah satunya visi misi sekolah, Bapak Ibu ya. Sesuaikan fase perkembangan subelemen yang ingin dicapai dengan kemampuan awal peserta didik ya. Ini berdasarkan asesmen diagnostik tadi Bapak Ibu. Kemudian usahakan ada kesinambungan ya. Ada kesinambungan antara dimensi elemen dan subelemen dengan proyek berikutnya. Jadi Bapak Ibu pasti perlu berkoordinasi dengan guru yang ada di sekolah di kelas sebelumnya, dengan Bapak Ibu guru di kelas sebelumnya harus koordinasi begitu sebelum menentukan elemen atau subelemen yang ingin dicapai. Oke. Kemudian ini ada contoh pemerataan alur asesmen project ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri di materi yang akan saya bagikan. Oke. Sebelum saya akhiri, ini ada contoh video ya, contoh video tentang penerapan P5 yang sudah kami laksanakan di Kecamatan Pageruyung ya. Ini ada di SD Negeri Petung, Kecamatan Pageruyung sudah menerapkan pembelajaran P5. Saya memiliki rekan yang akan menampilkan video itu ya. Saya stop dulu share screen saya, nanti akan saya lanjutkan lagi materinya. Kita saksikan dulu videonya ya Bapak ya. Yap. Silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan contoh video penerapan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana, Kepala Sekolah SD Negeri Petung, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. SD Negeri Petung dengan branding sekolah Si Pitung Bersih. SD Negeri Petung beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, inovatif, dan harmonis. Dengan slogan penelitiannya, Alisa, aku lihat sampah. Amin. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, SD Negeri Petung mendapat kesempatan menjadi sekolah penggerak Angkatan 2 dengan menerapkan kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal yang baru dan menarik bagi kami adalah P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merupakan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang terjadwal, yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa secara langsung dengan memanfaatkan dan memberdayakan lingkungan sekolah. Ya lah, juga ibu ini apa jangan di program. Sebagai berikut, selaku penanggung jawab adalah saya sendiri selaku kepala sekolah, Diana, ketua
Bapak Haryanto SPDSD, Sekretaris Bapak Abdul Muslim SPDI, dan tim fasilitator proyek yaitu tim fasilitator 1. Koordinatornya adalah Ibu Evi Yuliani SPD dengan anggota Ibu Fitria Arisandra SPD dan Ibu Retna Purwaningsih SPD. Dan tim fasilitator proyek 2 dengan koordinator Ibu Dianisa Yuda Sarjani SPD dengan anggota Bapak Saifuddin dan Bapak Zainal Fahrudin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yuliani. Saya mengajar di kelas 1 SD Negeri Petung. Di sini kita akan membuat kerajinan tangan hiasan dinding dari botol bekas. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Botol bekas, 2. Sedotan, 3. Tutup botol, 4. Gunting, 5. Lem tembak atau lem fox, 6. Kardus bekas. Proses pembuatannya: yang pertama, siapkan kardus bekas ukuran 20 x 30 cm. Yang kedua, siapkan tutup botol bentuk bunga sesuai keinginan. Kemudian, susun bunganya dan tempel menggunakan lem. Yang ketiga, jika bunganya sudah disusun dan ditempel semuanya, siapkan sedotan untuk dijadikan tangkai dan tempel menggunakan lem. Yang keempat, bentuk daun menggunakan sedotan warna hijau, kemudian tempel di samping tangkai. 5. Siapkan botol bekas yang sudah digunting untuk dijadikan pot, kemudian ditempel. 6. Potong sedotan warna-warni kecil-kecil, masukkan ke dalam pot. Ketujuh, beri list menggunakan sedotan pada pinggiran kardus, kemudian tempel. Selanjutnya, kita membuat cantelan atau pengait di bagian atas kardus untuk ditempel di dinding. Nah, ini hasil karya anak-anak kelas 1 P5 pada kali ini. Demikian penyampaian tentang P5 dari kerajinan botol bekas. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dianisa Yuda Sarjani, guru kelas 4 SD Negeri Petung, Pageruyung. Pada kesempatan kali ini, kelas 4 akan membuat kerajinan dari barang-barang bekas. Alat dan bahan yang digunakan: 1 lem, 2 botol plastik, 3 kawat, 4 kertas lipat atau kardus, 5 cutter atau gunting, 6 lilin, 7 mutiara sintetis, dan 8 tali makrame. Cara membuat: yang pertama, potong botol plastik yang paling bawah. Selanjutnya, rapikan dengan gunting. Setelah dirapikan, potong pola seperti pada alur botol, cukup potong separuh saja. Potonglah 5 botol agar menjadi 5 kelopak bunga. Yang kedua, setelah kelopak bunga jadi, panaskan kawat yang digunakan sebagai batang. Tusuklah di tengah-tengah kelopak, lalu kawat yang terlilit pada bunga beri mutiara sebagai putik. Yang ketiga, buatlah gambar daun pada kertas lipat, lalu tempel pada tangkai kawat. 4. Setelah jadi bunga beserta tangkai, kita rangkai lagi pot bunga yang dibuat dari botol bekas yang dililit oleh tali makrame. Yang kelima, setelah pot sudah jadi, beri gabus sebagai tempat tusukan bunga. Yang keenam, rangkai bunga sesuai selera. Ya, demikian tadi adalah hasil karya membuat kerajinan tangan P5 dari SD Negeri Petung kelas 4. Berikut adalah karya dari kelas 4 dari barang-barang bekas.
Demikian kerajinan tangan dari barang bekas kelas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, masih di sini ya. Tadi sudah kita saksikan tentang video contoh pembelajaran P5 di SD Negeri Betung. Tadi anak-anak membuat berbagai produk dari limbah bekas, ada yang dari limbah bekas dan juga ada produk berupa kearifan lokal, yaitu jamu dari kunyit itu ya. Itu sebenarnya adalah kerjasama antara siswa sekolah dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu
eh, olahan kunyit dijadikan jamu gitu. Nah, kemudian tadi ada juga gelar karya. Jadi untuk P5 itu tidak harus menghasilkan produk yang berwujud juga tidak, tapi bisa juga dengan kreativitas siswa. Seperti siswa bisa berlatih menari ataupun kegiatan yang lainnya yang bisa ditampilkan di gelar karya. Oke. Selanjutnya akan saya sampaikan materi terakhir. Nah, miskonsepsi P5 yang biasanya kita temui ya di banyak sekolah. Yang pertama, P5 itu tidak harus pesta pora. Banyak sekali saya melihat di sekolah itu ada yang mengadakan P5 harus menggunakan panggung yang mewah, harus menghadirkan apa atau yang bersifat pesta pora. Itu tidak harus ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi contohnya gelar karya saja hanya sederhana diberikan background MMT, spanduk dan siswa di halaman sekolah saja. Nah, mereka bisa menampilkan karya-karya mereka. Kemudian karya yang sudah dibuat bisa berupa kesenian, tarian atau mungkin nyanyian juga bisa ditampilkan dan karya-karya yang dibuat lainnya juga ditampilkan di meja-meja di stand-stand tertentu dan ditampilkan pada saat pengambilan rapot. Saat orang tua siswa bisa melihat secara langsung hasil dari P5 itu. Kemudian yang kedua, P5 itu berdiri sendiri, bukan gabungan dari tematik atau pelajaran yang lainnya ya. Jadi ada materi yang terpisah ya, bukan bagian dari pembelajaran yang lain. IPAS berdiri sendiri, matematika sendiri, P5 juga sendiri ya. Ada tujuannya sendiri, capaiannya juga ada. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek tidak sama dengan P5. Nah, contoh, misalnya di pembelajaran IPAS, itu ada pembelajaran berbasis proyek ya. Misalnya meneliti tumbuhan ya yang berfotosintesis atau tidak. Nah, itu beda. Tidak sama dengan P5 ya, Bapak Ibu ya. Gambarannya seperti itu. Kemudian proses inquiry peserta didik dilepas dan dibebaskan. Peserta didik bisa mencari sumber belajar dari manapun, namun harus dengan arahan dari guru agar tidak salah dalam memahami suatu ilmu. Kemudian yang terakhir, pemilihan P5 itu tidak bebas ya. Temanya itu harus disesuaikan dengan visi misi sekolah masing-masing. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, sesuai janji saya tadi, link materi Bapak Ibu bisa saksikan di layar, bisa scan Bapak Ibu silakan, atau juga ketikkan di bit.ly materi P5 strip Paguyuban Beraksi. Mungkin agar Bapak Ibu lebih mudah dalam mencari ataupun tidak kehilangan materi, bisa Bapak Ibu tangkap layar, screenshot yang ada di layar ini ya. Saya tunggu beberapa saat agar Bapak Ibu bisa menangkap layar agar bisa mencari materi nantinya. Sudah Bapak Ibu ya? Oke, sudah di screenshot. Begitu materi yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara detail materi yang saya sampaikan hari ini karena keterbatasan waktu, namun jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mempelajari lagi melalui link yang sudah saya bagikan tadi. Sebelum saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dalam bertutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bayu atas materi yang sudah disampaikan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jadi tambah jelas ya pengetahuan kita tentang P5 ini. Bapak Ibu dari kedua narasumber yang tadi sudah menyampaikan, pasti Bapak Ibu jadi berpikir, oh kalau begini, oh kalau begitu, jadi gimana ya, jadi gimana ya. Banyak sekali ganjalan yang mungkin Bapak Ibu simpan nih ya. Jadi tenang Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan buka sesi tanya jawab untuk mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan perasaan yang terpendam. Bukan perasaan ya.
semuanya yang akan Bapak Ibu tanyakan boleh ditanyakan di sesi tanya jawab berikut. Akan dibuka satu termin dahulu yang berisi 3 penanya. Oh ya, namun sebelum kita buka termin tanya jawab, Bapak Ibu pasti banyak yang tanya nih, kok link absensinya belum muncul? Tenang, tenang. Nanti akan muncul segera, nggih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah muncul segera mengisi karena link absensinya tidak dibuka sampai berjam-jam, nanti akan segera ditutup untuk langsung segera mengisi, nggih, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan, menyiapkan unek-unek untuk bisa mengajukan pertanyaan lewat raise hand ya yang ada di device Bapak Ibu masing-masing, nggih. Silakan bagi ada yang mau bertanya untuk raise hand. Monggo Bapak Ibu. Ayo, jangan malu-malu, silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan dulu. Ayo, mana ini tidak ada yang bertanya? Apakah langsung saya tutup saja? Oke, masih ada satu penanya. Ayo, yang lain mana ini? Satu penanya. Mana yang lainnya? Sudah? Cuma satu ini pertanyaannya? Oke, kepada Bu Iceris yang sudah mengajukan raise hand untuk membacakan pertanyaan, silakan. Ya. Selamat siang untuk Ibu narasumber. Saya hanya mau bertanya, untuk pemilihan tema, apakah satu semester itu sudah ditetapkan 2 atau 3 tadi ya, 2 sampai 3. Terus untuk tema itu dari kelas 1 sampai kelas 6 apakah sama? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Iceris. Pertanyaannya, pemilihan tema apakah sudah ditetapkan atau belum ya? Monggo untuk narasumber 1 atau 2, atau mungkin dari Bapak Ibu yang nanti akan menambahi pendapat atau men-sharing apa pengetahuannya boleh nanti ya. Silakan kepada Ibu narasumber atau Bapak narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah Ibu Iceris Anjar sampaikan. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Ice ya. Untuk pemilihan tema itu dalam 1 semester. Jadi Bapak Ibu sebelumnya sekolah membuat KOSP ya Bapak Ibu. Di dalam KOSP itu juga nantinya ada tema P5 yang harus disertakan dalam KOSP tersebut. Jadi adanya tim fasilitator tadi itu berperan dalam pemilihan tema Bapak Ibu. Jadi sudah ditetapkan bahwa untuk 1 tahun itu sekolah dasar maksimal itu 2 tema ya. Jadi misalnya untuk tahun ajaran 2023 2024
eh, sekolah memilih tema kewirausahaan dan kearifan lokal misalnya. Itu bisa, hanya itu yang bisa dilaksanakan di satu satuan pendidikan selama 1 tahun. Dan itu sama Bu, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang membedakan hanyalah topik-topiknya. Ya, jadi untuk kelas 1 nanti bisa diambil topik apa misalnya. Kelas 2 beda lagi kelas 1 dan kelas 2 sama. Mungkin kelas 3 dan kelas 4 sama. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Jawaban dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Bayu. Oke, jawabannya sudah mewakili sekali Ibu. Tidak harus sama tadi dikatakannya, bebas karena ini kurikulum merdeka. Bapak Ibu bebas boleh memilih tema sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, namun disesuaikan dengan kondisi peserta didik dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Bisa berdasarkan dengan asesmen diagnostik ya. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Oke, baik ya, dari Ibu Anissa Puji Astuti dan dari Pak Bayu tadi menyampaikan bahwa bebas memilih tema, namun harus disesuaikan dengan kondisi anak di sekolah. Nggih. Apakah ada pertanyaan lain atau mungkin akan menambahi tadi? Jawabannya mungkin, oh masih kurang lengkap nih, harusnya seperti ini. Nah, silakan kalau masih ada yang mau menambahi. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang mau menambahi atau langsung ke penanya kedua? Baiklah, Bapak Ibu, kita menuju ke penanya kedua. Ayo, Ibu Sunarsi, ya. Ibu Sunarsi, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada Pak Bayu dan Ibu Tuti, yang saya tanyakan adalah implementasi P5 di sekolah, produknya kan tidak harus berupa barang. Bisa juga hal yang lain. Yang ingin saya tanyakan, produk yang non barang istilahnya, itu apa dan bagaimana caranya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari Ibu Sunarsi tadi menyampaikan pertanyaan implementasi produk dari P5 itu tidak harus barang, ya. Terus selain barang apa dan bagaimana caranya? Gitu nggih, Bu Sisu? Ya, silakan untuk Pak Bayu atau Bu Anissa, silakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih pertanyaannya dari tadi namanya Ibu Sunarsih ya. Dari Ibu Sunarsih tadi menanyakan tentang implementasi P5 tidak berupa barang. Apakah bisa kalau produknya itu tidak berupa barang ataukah hal lain? Bisa Ibu Sunarsi ya, bisa. Seperti yang sudah kami tampilkan tadi di video implementasi P5 di SD Negeri Betung itu tidak hanya barang saja Ibu. Nah, tadi kalau di SD Negeri Betung ada barang, ada tadi seperti hiasan dinding dari botol bekas, kemudian ada hiasan dari botol bekas juga berupa seperti bunga-bunga itu ya dari botol bekas. Kemudian yang tidak berupa barang itu apa? Bisa melalui keterampilan siswa. Keterampilan siswa dalam apa? Biasanya itu yang bisa paling menonjol adalah di bidang seni. Seperti
seni tari itu bisa ditampilkan melalui gelar karya dengan tarian-tarian daerah yang ada di daerah tersebut, ya, agar tujuannya siswa itu bisa mengetahui di daerah tersebut itu ada tari tradisional ini, atau tari yang lainnya. Itu kan jadi lebih memperkaya pengetahuan siswa. Sebab pasti kadang ada loh Bapak Ibu ya, suatu daerah itu punya budaya daerah setempat, namun karena kurang terekspos, itu malah siswa atau bahkan masyarakat di sekitarnya itu tidak tahu. Jadi dengan melatih seni ini kepada siswa itu tidak berupa produk itu ya, tapi berupa keterampilan. Keterampilan siswa bisa melakukan sesuatu hal. Itu bukan hanya seni tari, bisa juga melalui seni musik, alat musik daerah bisa. Itu alat musik, seni musik daerah bisa ditampilkan keterampilan siswa dalam memainkan alat musik, kemahiran siswa bisa ditampilkan dalam sebagai proyek P5 ini, ataupun seni musik yang lainnya menyanyi atau nyanyian daerah bisa ditampilkan siswa dalam apa namanya P5 ini. Jadi tidak harus produk begitu ya Ibu Sunarsih ya. Begitu ya. Mungkin jelas itu. Mungkin dari Ibu Anissa kalau ingin menambahkan silakan, atau dari yang lain yang hadir dalam webinar ini. Kita berbagi ilmu. Tidak harus kami yang menjawab. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya punya jawaban yang lebih spesifik, lebih jelas, silakan. Sedikit menambahi dari Pak Bayu, Bu Sunarsih ya. Tadi saya sudah sempat berikan contoh bahwa untuk pengembangan topik dan tema dan topik itu hasilnya apa ya? Kalau tidak produk bisa nggak ya? Bisa. Jawabannya bisa. Tadi saya sudah jelaskan pada tema gaya hidup berkelanjutan pada fase A sekolah dasar, Bapak Ibu, berarti untuk kelas 1 dan kelas 2 yaitu misalnya anak-anak disuruh untuk diminta untuk pembelajaran membuat sistem pembuangan dan pemilihan sampah sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Misalnya kalau di satuan pendidikan anak-anak bisa melaksanakan kegiatan piket. Itu juga termasuk dalam sebuah proyek ya yang rutin dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Untuk dari kebiasaan-kebiasaan itu anak-anak akan nantinya akan masuk ke dalam dimensi Pancasilanya atau masuk dalam pembentukan karakter di profil pelajar Pancasilanya. Misalnya untuk piket ibu itu Bapak Ibu bisa melatih kemandirian misalnya. Nanti dari piket di sekolah dibawa ke rumah. Misalnya orang tua tidak ada di rumah, terus rumahnya kotor, anak-anak bisa melakukan kebiasaan pembersihan di rumah. Kemudian dari piket itu bisa menciptakan gotong royong, Bapak Ibu. Jadi piket itu tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan dengan teman-temannya sehingga tercipta karakter gotong royong. Jadi antara satu teman dengan teman lainnya, bagaimana biar pelaksanaan piket ini cepat selesai, maka mungkin dari berpikir mereka bisa berpikir bahwa oh ini dapat dilakukan secara bersama-sama nih, berarti kita harus bersama-sama, kita harus bergotong royong, sehingga dari kebiasaan itu anak-anak bisa dimensi proyeknya akan keluar untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu Bu dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain yang di sekolahnya sudah menerapkan P5 dengan baik, bisa sharing bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu tadi jawaban dari Pak Bayu dan Bu Anissa Puji Astuti. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan nih, misalnya di sekolah saya sudah menerapkan ini, atau mau berbagi seperti apa sih penerapan di P5 di sekolah Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bayu dan Bu Anissa bahwa P5 itu tidak selalu dalam bentuk barang yang terlihat, tapi juga termasuk
penerapan dalam kesenian, juga pembiasaan seperti piket yang membiasakan gotong royong dan disiplin, ya. Jadi tidak selalu bentuknya barang yang terlihat, tapi juga termasuk pembiasaan dan lain-lain, ya. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan P5 dan sudah berjalan sampai hari ini? Mungkin bisa disampaikan nih, bisa sharing-sharing dulu sama kita di sini. Monggo yang ingin menyampaikan silakan ajukan raise hand, ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin berbagi seperti apa P5 yang ada di sekolah Bapak Ibu, atau mungkin masih ada penanya lagi yang masih punya unek-unek untuk disampaikan, monggo silakan. Silakan ajukan raise hand. Apakah cukup Bapak Ibu? Oh iya, mengingatkan kembali Bapak Ibu, sepertinya di chatbox sudah ada daftar hadir. Silakan Bapak Ibu sebelum acara ditutup untuk jangan lupa mengisi daftar hadir terlebih dahulu, ya. Silakan bisa di scroll-scroll chatbox-nya, ada link absen. Sudah Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada ganjalan yang tersisa. Oke Bapak Ibu, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup acara hari ini, foto dulu yuk. Pak Admin sudah siap untuk foto bareng Pak Admin? Untuk semua peserta, ayo kita nyalakan dulu kameranya. Sambil dadah-dadah, halo ada siapa saja di sini? Hai. Ayo siapa aja yuk, ayo dinyalakan dulu. Ada yang belum nyala tuh, siapa yang belum nyala tuh? Halo Bapak Ibu. Sudah nyala semua kameranya? Pak Admin siap? Pak Admin slide 1. Sudah Pak Admin slide 1? Oke, lanjut slide 2. Slide 2, Boleh slide 2. gaya. Boleh gaya, ayo gaya. Sudah slide 2 Pak Admin? Oke, cukup slide 3. Oke, sudah semua Pak Admin? Cukup? Oke Bapak Ibu, demikian acara pada hari ini, webinar P5 pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti webinar kali ini. Oh ya, jangan lupa ya, diingatkan sekali lagi, karena link absensi langsung segera ditutup begitu acara selesai, ya. Jadi Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi absen dahulu, ya. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah menyimak webinar sampai habis. Semoga ada manfaat yang kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing, ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dulu. Karena masih dalam bulan Syawal, izinkan saya juga meminta maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf, saya sampaikan selaku moderator juga selaku teman-teman dari Pak Guru yang Beraksi, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, juga mohon maaf apabila dalam
webinar ini masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk mengikuti kita di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga YouTube ya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.